Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar santriwan santriwati SMP Unggulan Aisyah Bantul pada khususnya dan seluruh siswa-siswi SMP pada umumnya. Welcome back to my video, dan pada video kali ini saya Ustazah Widya ataupun Bu Widya akan memberikan materi IPA, menyampaikan materi IPA, ilmu pengetahuan alam, dan di sini saya menggunakan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Kemudian ini adalah edisi revisi 2017 dan untuk kurikulum 2013. Oke, kita scroll ke bawah ya. Ini tampilan bukunya. Ini secara keseluruhan tampilan bukunya. Di sini saya menggunakan file elektroniknya. Jadi semua santriwan-santriwati bisa mempersiapkan filenya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyiapkan file ini. Silahkan dipersiapkan ya. Dan santriwati semuanya, ini adalah tampilan keseluruhan sampul depan buku IPA. Saya perbesar lagi, dan di bagian bawahnya buku ini untuk SMP kelas 8 semester 1. Oke, mari kita simak bersama-sama materi. Kita scroll ke bawah. Materi untuk, nah ini dia, daftar isi bab pertama, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dan pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas konsep gerak. Mari kita scroll ke bawah, kita lihat materinya. Nah, oke, ini dia. Bab pertama, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Oke, ini ada tampilan orang bersepeda. Mari kita simak bersama-sama. Pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Dan apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi tentang gerak ini dengan penuh semangat. Oke, semangat ya semuanya. Mari kita jawab, kira-kira kenapa ini ya benda dapat bergerak. Mari kita pelajari ke bawah lagi. Santriwan-santriwati semuanya, ini penting untuk landasan kita. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberi tangan, kaki, sehingga kita dapat dengan mudah mengambil barang yang kita butuhkan atau bergerak menuju suatu tempat yang kita inginkan. Ketika kita bergerak menuju suatu tempat, tentu kita akan melintas suatu lintasan dengan kecepatan tertentu. Oke, kecepatan tertentu dan memerlukan waktu tertentu. Kata kunci ya semuanya, kalau kita mau bergerak,
kita ingin bergerak, ada kata kunci di sini. Kita akan melalui suatu lintasan, kemudian ada kecepatan, dan ada waktu. Tahukah kamu bagaimana hubungan antar ketiganya? Pernahkah kamu berpikir bagaimana kaki dan tangan ataupun organ tubuhmu dapat bergerak agar mengetahuinya? Ayo pelajari bab ini dengan penuh antusias. Santriwan, santriwati semuanya, kita masuk ke konsep gerak. Di sini ada kotak. Oke, kotak ini ayo kita pelajari. Apa yang akan kita pelajari? Semuanya ada gerak lurus, ada gaya, dan ada hukum Newton. Dari konsep gerak ini, kita akan mempelajari 3 ini. Ada gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Kemudian di sini samping kanannya, di sini juga akan ada istilah-istilah penting yang santriwan-santriwati mulai sekarang harus mulai mengenal istilah-istilah ini. Ada gerak itu sendiri, kemudian ada gerak, kemudian dilanjutkan dengan gerak lurus, kemudian ada jarak, kemudian dilanjutkan dengan perpindahan, kemudian ada kecepatan, kelajuan, dan gaya. Oke, gerak, gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan gaya. Kenapa sih ini semuanya penting? Karena dengan mempelajari materi ini, kamu akan terbantu untuk memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasinya dalam kehidupan. Mari kita simak materi selanjutnya. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dapat bergerak? Benda dapat bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Oke, saya ulang lagi. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Perubahan posisi, apa ini maksudnya ya, perubahan posisi? Jadi perubahan posisi itu adalah letak. Nah, posisi itu adalah letak. Letak siapa? Letak titik ditinjau dari acuan. Oke, jadi saya pause ya. Nah, oke deh, biar tidak menutupi hurufnya. Oke, saya ulang lagi semuanya. Santriwan-santriwati, benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Oke, ini kata kuncinya. Posisi itu dikatakan sebagai letak, titik ditinjau dari acuan. Bagaimana ini maksudnya? Saya beri contoh semuanya. Misalnya, santriwan-santriwati semuanya ditelepon teman.
Oke, ditelepon teman. Kemudian, halo, hai, kamu sedang di mana? Oh, aku di sini. Oh, di sini. Nah, di sini itu uh, belum menunjukkan adanya posisi. Di sini itu di sini di mana? Kan kita tidak tahu apakah di sini itu di pasar, di sekolah, apakah di rumah, ataukah di perpustakaan, seperti itu. Kan kita belum tahu kalau ketika kita menjawabnya dengan di sini. Nah, ketika kita mengatakan ini sebagai posisi, maka sebaiknya kita menjawabnya bukan di sini saja, tetapi misalnya kamu jawab dengan oh, saya sedang di sekolah. Nah, inilah yang dikatakan sebagai titik acuan. Nah, acuannya siapa? Ya, sekolah itu. Nah, santriwan-santriwati semuanya, betapa pentingnya titik acuan ini. Kalau kita tadi hanya menjawab di sini tanpa kita misalnya posisi kita itu sebenarnya ada di sekolah ataupun dimanapun itu, misalnya di sekolah gitu ya, kita fokus misalnya posisi kita adalah di sekolah, maka titik acuan kita adalah di sekolah. Dan ketika santriwan-santriwati semuanya itu mempelajari entah itu matematika ataupun IPA, sains, titik acuan ini adalah sesuatu hal yang penting. Jadi dengan adanya titik acuan ini, kita semuanya punya satu pemikiran yang sama, mengacu pada hal yang sama. Jadi ketika dari benda dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi ada perubahan posisi dan ada titik acuan, harus sama. Nah, alangkah lebih bagus lagi ketika tadi ilustrasi tadi kita lengkapi lagi, lebih lengkap lagi. Saya berada di sekolah, acuannya di sekolah, akan lebih lengkap lagi, yang lebih bagus lagi. Misalnya, tadi kita contohkan misalnya posisi kita dari titik acuan masih tentang gerak terkait dengan posisi dan titik acuan. Misalnya posisi kita itu adalah di sekolah dan berada 3 meter ke arah tiang benderanya ke arah utara, ke arah tiang bendera, kemudian 5 meter ke arah timur, ke arah taman sekolah. Nah, dari utara kemudian kita lanjut ke timur, maka kita akan tahu posisi titik acuannya, kemudian posisi akhirnya. Nah, ketika kita mempunyai titik acuan dan posisi seperti ini, maka nanti akan ada yang dinamakan sebagai koordinat. Nah, jadi ketika kita mempelajari posisi dan titik acuan, maka kita akan menemukan yang namanya titik koordinat. Nah, mungkin kalau kita mempelajari ilmu bumi, koordinat ini kalian kenal dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, seperti itu. Oke ya semuanya, santriwan-santriwati, semoga bisa mencerahkan bahwa yang namanya bergerak itu harus mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Harus ada perubahan posisi. Oke, nah kita lanjutkan ya. Benda bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Nah, lintasannya ini dapat berupa lintasan lurus, ataukah melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan.
lintasannya bisa bermacam-macam ya, bisa lurus, melingkar, ataupun parabola, ataupun bahkan mungkin lintasannya tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, melibatkan waktu, jarak, melibatkan jarak, dan kecepatan. Oke, ada 3 hal ya. Benda yang bergerak pada lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungan kecepatan dengan waktu? Dan untuk mengetahuinya, ayo lakukan aktivitas berikut ini. Mari kita scroll ke bawah. Apakah aktivitas yang dimaksud? Oh, ini dia. Gerak lurus. Di sini ada GLB. GLB di sini adalah gerak lurus beraturan. Oke, di sini ada mobil mainan. Ini mobil mainannya, kita melihat ilustrasinya ya, semuanya mobil mainan. Kemudian ada mistar, ada ticker timer, dan ada pita kertas. Oke, di pita ticker timer ini yang berwarna putih, pita ticker timer ini akan menghasilkan titik-titik. Kalau kalian amati lebih dekat, titik per titik ini semakin ke kanan, ini semakin menjauh. Titik-titiknya semakin berjauhan. Oke, titik-titik ini dihasilkan oleh ticker timer, ini yang warna merah itu. Jadi ticker timer itu selalu menghasilkan ketukan. Ketukan nanti menghasilkan titik-titik. Gambar titik-titik. Nah, gambar ini ke bawah ya, lintasannya menurun. Ini adalah bidang miring, menurun. Dan kalau ini menurun, maka kecepatannya akan semakin cepat. Nah, kalau kecepatannya semakin cepat, maka titik-titik yang dihasilkan oleh ticker timer ini nanti akan semakin berjauhan. Nah, tetapi kalau kecepatan mobil mainannya itu konstan itu tetap, maka ketukan yang dihasilkan oleh ticker timer juga akan konstan atau tetap. Jadi jarak antar per titik akan sama. Tapi kalau dipercepat, jarak antar titiknya akan semakin berjauhan. Kayak gitu ya. Kata kuncinya, kalau kecepatannya konstan tetap, maka titik-titiknya, jarak antar ticker timer, ketukan ticker timernya juga akan konstan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali semuanya kita scroll lagi ke bawah. Teman santriwati semuanya, kita masuk ke gerak lurus. Sebelum kamu mempelajari gerak lurus, perhatikan gambar 1.2. Gambar 1.2 ini. Coba hitung besar jarak dan besar perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Oke, mari kita simak ilustrasi
jarak rumah ke sekolah. Oke, ini ya gambarnya ya. Nah, kita lihat ya semuanya. Ini rumah kita. Ini rumah. Kemudian bergerak ya, bergerak ke timur. Oke, saya ulang lagi. Ini posisi rumah. Posisi rumah bergerak ke arah timur. Kemudian ke selatan, ke arah sekolah. Nah, santriwan-santriwati semuanya, ketika lintasan yang ditempuh dari rumah ke arah timur dan ke selatan ke arah sekolah, ini lintasan yang ditempuh ini, coba santriwan-santriwati semuanya tebak, apakah ini yang namanya jarak ataukah ini yang dinamakan sebagai perpindahan. Oke, ada jarak, ada perpindahan. Ternyata jarak dan perpindahan itu adalah suatu hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Simak baik-baik. Jadi yang dinamakan sebagai jarak, oke, yang dinamakan sebagai jarak, ini jarak. Jarak adalah, saya ketikkan jarak. Ini adalah panjang lintasan yang dilalui ataupun ditempuh inilah yang dinamakan jarak, yaitu panjang lintasan yang dilalui ataupun ditempuh. Jadi kalau dari kalian melihat ilustrasi jarak rumah ke sekolah ini, maka lintasan yang ditempuh berapa semuanya? Kan 1 km dari rumah ke arah timur, berarti jaraknya adalah panjang lintasan. Berarti berapa panjang lintasannya? Jaraknya sama dengan 1 km ke arah timur. Kemudian dilanjutkan 1 km juga ke arah selatan. Maka panjang totalnya 1 km ditambah dengan 1 km berapa? 2 km. Oke, ini yang dinamakan sebagai jarak. Nah, selanjutnya santriwan-santriwati semuanya, perpindahan. Oke, perpindahan. Sedangkan perpindahan itu adalah jumlah ataupun resultan lintasan yang ditempuh dari posisi awal dari rumah, posisi awalnya di rumah, kemudian ke sekolah. Berarti yang dilihat hanya dari posisi awal dan posisi akhir, awal dan akhirnya saja. Maka kalau kita melihat lintasannya, gambarnya, kita ini 1 km dari rumah ke arah timur, kemudian 1 km juga ke arah selatan dari ke sekolah. Kita lihat posisi awal dan akhir, ini ada rumah dan sekolah, maka kita tarik posisi akhirnya, ini posisi akhir ke posisi awal. Nah,
ini akan membentuk yang dinamakan, dan cara menghitungnya menggunakan rumus Pythagoras, karena lintasannya membentuk sudut segitiga. Ini dia perpindahan. Jumlah atau resultan lintasan yang ditempuh dari posisi awal sampai posisi akhir. Oke, ini dinamakan sebagai perpindahan resultan yang ditempuh dari posisi awal dan posisi akhir. Dan kebetulan ini bentuknya itu adalah segitiga, siku-siku, karena dari utara kemudian dilanjutkan ke skala selatan, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras itu adalah perpindahannya ya, berarti ya, perpindahan ini kebetulan kalau ngetik seperti ini saya tidak bisa menunjukkan simbol akar ya, akar, saya tulis akar ya sementara. Akar dari siapa? 1 km, yang dari rumah itu ya, 1 km ditambah 1 km. Jangan lupa masing-masing ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Oke, 1 kuadrat, ini juga satunya dikuadratkan. Nah, begini akarnya memanjang, semuanya dapat dari 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Kedua angka ini dapat akarnya semua ya, karena saya tidak bisa menuliskan akar, simbol akarnya. Nah, maka 1 kuadrat itu ya 1, kebetulan 1 ditambah 1 jadinya akar berapa? Akar 2. Akar 2 itu kurang lebih, kalau akar 4 itu kan 2, tapi ini akar 2 kurang lebih 1,4 km. Nanti santriwan santriwati semuanya bisa cek, akar 2 itu kurang lebih 1,4 km. Nah, jadi santriwan santriwati semuanya bisa terbedakan ya antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak, jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Lintasannya itu lewat mana saja yang ditempuh. Panjangnya berapa? Oh, kalau dari ilustrasi gambar ini, ilustrasi yang tertampil di layar, itu jaraknya adalah 2 km. Tetapi ternyata ketika yang ditanyakan adalah perpindahan ternyata berbeda dengan jarak. Perpindahan itu adalah jumlah resultan yang ditempuh tetapi ditinjau dari posisi awal dan posisi akhirnya saja. Dan ternyata perpindahannya tidak sebanyak jarak yang hasilnya 2, tetapi perpindahannya adalah 1,4 km. Gitu. Ya, semuanya bisa kita lanjutkan lagi ke penjelasan bagian bawahnya. Kita lanjutkan ya semuanya. Setiap hari kamu berangkat ke rumah. Saya ulang lagi. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah.
Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 kilometer, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 kilometer. Oke, jarak dari rumah ke sekolah 2 kilometer. Maka jarak yang ditempuh kamu lakukan setiap harinya adalah 4 kilometer. Kenapa? Karena bolak-balik dari rumah ke sekolah. Dan di sini dari awal sudah dikatakan dari rumah ke sekolah, kemudian kembali ke rumah lagi. Nah, kemudian jawaban ketika yang ditanya itu adalah jarak. Karena jarak itu adalah lintasan yang ditempuh, panjang lintasan yang ditempuh, maka total jaraknya adalah 4 km, didapat dari 2 kali bolak-balik untuk jarak yang berjarak 2 km. Maka jumlahnya adalah 4 km. Kita lanjutkan. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Loh, kok bisa? Kenapa demikian? Mengapa demikian? Nah, ini dia. Ingat baik-baik tadi penjelasan di atas. Perpindahan adalah jumlah atau resultan lintasan yang ditempuh dari posisi awal ke posisi akhir. Ingat, dari rumah ke sekolah, kembali lagi ke rumah. Kan posisinya, posisi awal dan akhirnya tetap di rumah. Nah, maka perpindahannya adalah 0 km atau dikatakan tidak terjadi perpindahan. Begitu ya semuanya. Dijelaskan juga di sini apa perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Nah, ini kita simak baik-baik ya. Tadi sudah kita pelajari. Insya Allah artinya akan sama. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Oke, sepakat ya, sama ya. Sedangkan perpindahan merupakan jumlah atau resultan lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan, apa yang diperhitungkan? Posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan adalah jumlah dari posisi awal dan posisi akhir. Begitu ya semuanya. Itu tentang jarak dan perpindahan. Ketika kalian sudah memahami makna jarak dan perpindahan, nanti ketika kalian mempelajari ke bawah lagi materi-materi selanjutnya, kalian tidak akan mengalami kebingungan. Dan ketika pondasi ini sudah kuat, maka ketika kalian mempelajari semakin dalam akan lebih terang. Begitu ya semuanya. Kita lanjutkan lagi. Mari kita lanjutkan. Sekarang pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah, masih pergi ke rumah dan sekolahan. Misalnya kalian menggunakan kendaraan, apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Oke. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Tetap itu tadi apa? Konstan. Oke, tetap itu adalah konstan. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Oke. Kamu pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah, menggunakan kendaraan. Ada pertanyaan, apakah kecepatannya konstan? Kalau misalnya konstan, bagaimana kamu mengukur kecepatan kendaraan yang sedang kamu tumpangi itu? Nah, semuanya dari sini kalian diminta untuk memperhatikan ilustrasi pada gambar 1.3
pada gambar tersebut tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan, mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Oke. Ketika kalian membaca ini, oh ternyata jarak itu satuannya adalah meter, ketika waktu itu satuannya adalah sekon. 6 sekon di sini. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Oke, perhatikan. Menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kok bisa? Bagaimana ini caranya? Kita simak lagi berikutnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak dalam kurung S jarak setiap sekonnya ini di sini disimbolkan dengan sekonnya ini disimbolkan dengan T, disebut sebagai kelajuan, atau secara matematis dapat ditulis, ini dia. Ini dia semuanya. V sama dengan S per T. Atau V-nya itu apa tadi? V-nya adalah ini, kelajuan. Kemudian S-nya adalah jarak. S-nya adalah mana ini? Jarak. Ini ya, semuanya jarak. Kemudian T-nya adalah T sekon. Berarti apa? Waktu. Maka santriwan-santriwati semuanya bisa menentukan bahwa kelajuan yang dihasilkan oleh atlet, ini ilustrasi gambarnya semuanya, ini ilustrasi gambarnya, jaraknya ini 30 meter dalam waktu 6 sekon. Maka kelajuannya berapa? Didapatkan dari pembagian jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya 30, waktunya 6. Maka 30 dibagi dengan 6, ketemulah 5 meter per sekon. Ini 5 meter tiap sekonnya. Begitu ya semuanya.